Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, suatu kepercayaan bagi saya diamanahkan memandu launching Sahrun Talk, podcast milik Bang Sahrun Gaus, salah satu tokoh di Sulawesi Tenggara, terutama di kalangan Moronene. Di studio saat ini hadir Bang Sahrun Gaus. Assalamualaikum. Selain Bang Sahrun Gaus, di launching kali ini hadir beberapa tokoh rukun keluarga Moronene, Sulawesi Tenggara, dan kerukunan keluarga besar Kabaina. Kita sapa Bang, tidak apa? Baik. Ada Bang Sekjen RKM, ada Ketua Kerukunan Kabaina, ada Ibu Masura, Wakil Bupati Bombana periode 2011-2016, ada Bu Ana Susanti dan beberapa tokoh lainnya di studio. Bang Sahrun, apa yang melatar belakangi lahirnya Sahrun Talk ini? Baik. Terima kasih Bung Awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahrun Gaus, Sahrun Talk ini dilatar belakangi dengan pikiran bahwa pada tanggal 30 September yang lalu telah diadakan Kongkosa Tomoronene atau pertemuan akbar suku Moronene yang diselenggarakan di Taubonto, Kecamatan Rarawatu. Animo masyarakat cukup besar dan dihadiri ratusan orang, para sesepuh, bini sepuh, para tokoh adat, generasi muda, di mana pertemuan itu terjadi setelah 80 tahun lagi yang lalu. Ini Kongkosa Moronene yang kedua. Yang kedua. Setelah 80 Setelah tahun. 80 tahun. Apa yang terjadi? Kami menangkap spirit untuk Moronene bersatu itu tumbuh kembali. Tetapi seiring waktu yang kurang lebih sebulan lebih ini, cerita tentang Kongkosa Moronene pelan-pelan mulai pudar. Maka itu kita berinisiatif untuk merancang media atau wadah komunikasi yang bisa dipakai oleh seluruh tokoh-tokoh Moronene yang punya spirit yang sama tentang persatuan Moronene. Maka lahirlah Sahrun Talk yang atas izin kita semua, saya mohon restu, sore hari ini saya nyatakan peluncuran secara resmi podcast Sahrun Talk. Bang Sahrun ini adalah anggota DPRD Sultra periode 2009-2014. Beliau juga adalah Ketua KNPI Sulawesi Tenggara periode 2001-2023. 2004. Tapi yang paling berkesan, beliau adalah Ketua Panitia Pemekaran, Ketua Panitia Percepatan Pembentukan Kabupaten Bombana. Ya. Di mata Bang Sahrun, bagaimana kondisi Bombana saat ini? Ya, sebagai salah seorang pendiri Bombana, di mana saya diamanahkan sebagai Ketua Komite Percepatan Pembentukan Kabupaten Bombana. Di tempat ini hadir teman-teman seperjuangan, ada Ibu Haja Masura, ada Pak Masrul, ada Pak Samit, Pak Sumarsono, Pak Munawar Muti, ada semua ini yang hadir. Saksi sejarah. Saksi sejarah, pelaku sejarah. Kami melihat 20 tahun perjalanan Kabupaten Bombana ini yang pada tanggal 18 Desember nanti berulang tahun yang ke-20, ibarat kata pepatah, masih jauh panggang dari api. Di mata kami sebagai penggagas masih jauh dari harapan-harapan untuk apa Bombana kita lahirkan ketika itu. Salah satu tujuan utama kita adalah pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada kader-kader lokal untuk berperan serta berperan aktif dalam minimal 3 hal. Satu, dunia usaha, di pemerintahan, dan di politik.
Mari kita lihat 20 tahun Bombana. Berapa pengusaha Moronene, pengusaha Bombana, pengusaha lokal ya yang tumbuh. Yang terjadi adalah invasi besar-besaran dari sebelah, dari entah di mana datangnya. Mari kita lihat kader-kader lokal yang terlibat di birokrasi. Ya, ada sih beberapa orang saya bilang begitu karena ada istilah dinas air mata dan dinas mata air. Dinas air mata dan dinas mata air. Jadi kalau kader-kader lokal kita, utamanya orang Moronene, ya menempati dinas-dinas yang dinas air mata, yang mata airnya yang basah-basah itu sebelah atau orang lain. Kalau abang mempresentasikan dari 100%, berapa persen tujuan perjuangan Kabupaten Bombana yang tercapai saat ini? 30%. Hanya 30%? Hanya 30%. Mari kita uji, Bung Awal. 21 kurang lebih kecamatan di daratan Moronene ini, camat orang Moronene hanya 1. Dari 21? Itu pun pelaksana. Hanya 1. Di Kabaena yang mayoritas orang Kabaena, yang camat putra orang Bombana, orang Kabaena asli, 4. Coba. Dari 6 hanya 4. Mari kita lihat di sisi politik. 25 kursi anggota DPRD Bombana. Hasil pemilu kemarin hanya 4 orang. 3 dikontribusi dari Kabaena, 5 orang maksud saya. Tidak, 4 orang, 3 dari Kabaena, dan 1 dari Dapil 1 Rumbia, itu pun blasteran. Sekarang menjadi 5 karena ada PAW. Kalau tidak ada PAW hanya 4. Hanya 4. Dari 25. Miris kan kita? Ini apa yang salah? Maka berbarengan dengan semangat Kongkosa atau Moronene kemarin, ada semangat baru yang akan kita uji pada pemilihan nanti ini. Saya boleh berkata lugas karena kebetulan saya tidak caleg. Saya sebatas sebagai tokoh masyarakat, sebagai keluarga menghimbau kepada keluarga-keluarga. Dan kami sudah menghitung-hitung, mengutak-atik. Andai saja setiap orang Moronene, andai saja memilih orang Moronene jadi wakilnya, paling kurang akan tercipta 11 atau 12 kursi harusnya. Dari berdasarkan demografi yang ada di sana. Dari 25 kursi? Dari 25 kursi. Harusnya minimal 11. Minimal 11. Pak Awal tahu hari ini Dapil 2, Dapil 3, Dapil 4 0 kursi. Orang Moronene. Orang Moronene. Miris sekali. Padahal di Dapil 4 itu kurang lebih 55 sampai 60% komunitas Moronene di situ. Tapi kursinya 0, Pak Awal. Jadi ketika di grup diskusi sering, oke, saatnya orang Moronene jadi bupati, jadi tuan rumah di rumah sendiri. Ukurannya kita adalah apakah kita bisa bersatu. Nanti kita lihat di hasil pilcaleg nanti. Kalau saja masih di bawah 5 atau di bawah 8, saya bisa katakan kita belum bisa bersatu. Dengan demikian peluang kita untuk memenangkan kontestasi di pilkada nanti masih berat untuk kita perjuangkan. Saya kira gitu. Harapan Bang Sahrun kemudian yang belum tercapai dari pemekaran itu adalah orang Moronene kemudian diperhitungkan di daerahnya sendiri gitu. Ya. Kalau abang melihat, apa pernah dalam 20 tahun itu kemudian orang Moronene mendapat kesempatan yang lebih besar dibanding sekarang? Setidaknya kesempatan untuk peningkatan kepercayaan diri orang Moronene itu terjadi pada saat awal-awal pemerintahan, di mana PJ bupatinya adalah orang Moronene sendiri, Pak Sapidin Dula. Ketika itu orang bangga jadi orang Moronene. Bupati kita orang Moronene, meskipun PJ. Setelah itu beriringan dengan waktu, kita bisa saksikan bersama. Saya kira orang Moronene hanya dielus-elus ketika mau pemilihan,
bahwa kita orang Moronene orang solid, padahal sesungguhnya tidak. Setelah itu tinggallah keluhan-keluhan yang kita dengar bahwa kita tanda petik dijajah pendatang, bahwa kita dikuasai pendatang. Yang kita dengar hari ke hari adalah keluhan demi keluhan. Ini seolah-olah karena faktor budaya ya. Kalau Ya. menurut abang, Saya kira begini, yang kurang di kita adalah tokoh yang bisa memberikan motivasi, bisa memberikan trigger untuk bersatu. Karena saya uji kemarin, hanya dalam seminggu di dalam sebuah grup silaturahmi kita bilang, oke, kita bersatu, kita buat pertemuan akbar, kita mulai kongkosa, kita mulai urunan, ini duit sekian, dan hanya hitungan hari terkumpul uang cukup banyak. Memang dibutuhkan figur yang kredibel di sini, yang dipercaya, yang saya lihat semangat untuk bersatu keluarga Moronene ada, masih besar, tinggal memang butuh waktu, dan ini waktu kita singkat. Maka melalui Sahrun Talk ini saya mengundang nanti siapapun kita, tentu atas dukungan Bung Awal, karena acara ini terselenggara disupport sepenuhnya oleh Bung Awal sebagai salah satu pengurus dari kerukunan keluarga Kabaena, dan juga ini sekaligus karena Pak Ketua kita hadir, ini adalah salah satu bentuk pengejawantahan hasil rapat kerja kita kemarin, dan Bung Awal bergerak cepat sehingga terlahirlah Sahrun Talk ini. siap. Bang Sahrun, ini rencana Sahrun Talk akan diadakan seminggu sekali ya? Ya, Seminggu sekali, dengan pematerinya adalah khusus orang-orang Moronene. Apa bisa di luar Moronene hadir di sini? ya, sebetulnya kita tidak sedang berada dalam dikotomi antara Moronene ataupun bukan, tetapi yang kita mau lihat apa orang ini konsen terhadap keberadaan atau eksistensi Moronene. Boleh saja tokoh-tokoh lain yang kita lihat track recordnya, kita lihat rekam jejaknya selama ini bisa berpotensi untuk membesarkan kita atau memberikan support kepada kita. Saya kira bisa aja. Ya, dan tentu sebelum kita undang, kita perlu penelusuran yang matang agar apa yang kita harapkan bisa tercapai. Ya, luar biasa Bang Sahrun. Bung Sahrun, tadi ada 3 target kita. Yang pertama pengusaha Moronene, yang kedua birokrasi Moronene, dan yang ketiga Di politik dan politik Moronene. Ini yang dekat adalah momen 2024 Ya. gitu. Kita berharap bukan hanya di Bombana saja. ya, Ada beberapa kemudian keluarga-keluarga kita yang bertarung di luar Bombana. ya. Apa harapan Bang Sahrun? Ya, sebagai contoh misalnya kita yang domisili di Kota Kendari. Ada beberapa keluarga kita yang punya niat suci berjuang melalui jalur legislatif, baik itu DPRD kota maupun DPR provinsi, Dapil Kota Kendari. Melalui tempat ini, saya minta kepada keluarga besar saya, keluarga besar RKM dan KKBK, mari kita bahu-membahu, kita saling support. Jika ada keluarga kita yang butuh bantuan kita, mari kita sama-sama mensupport dan mendukung siapapun kader-kader kita, baik yang bertarung di provinsi, kabupaten, dan kali ini kita punya figur yang juga bertarung di DPR RI. Di DPR RI ya? DPR RI itu asli orang Moronene. Saya kira tidak apa-apa saya sebut aja di sini karena ini kan keluarga besar. Ada saudari kita Ana Susanti Ibu Ana Susanti. melalui Partai Nasdem. Ada saudara kita Asri Jauhar, Partai Bulan Bintang, kalau saya salah. Ada saudara kita Nasaruddin Sahaba, PKS, kalau saya tidak salah ya.
Untuk provinsi, untuk dapil kita ini yang kita sekarang berdomisili di Kendari, ada Ibu Haja Masura Ilala Damai. Saya kira reputasi beliau kita tidak ragukan lagi. Pernah menjadi wakil ketua DPR provinsi, pernah jadi wakil bupati Bombana, dan sederet pengalaman-pengalaman organisasi yang beliau emban hingga sekarang ini. Di dalam catatan kasar kita, perkiraan kasar kita, di kota Kendari ini ada kurang lebih 6.000 sampai 7.000-an keluarga Moronene dan Kabaena. 6.000 sampai 7.000. Satu Kabaena saja kami sudah melakukan pendataan itu. Kalau kita pakai pendekatan wajib pilih, itu bisa menciptakan satu kursi loh untuk anggota DPR. Itu baru Kabaena. Baru Kabaena. Belum Moronene. Belum. Hanya sayangnya kita proses database kita sedang berjalan. Saya kebetulan domisili di kota Kendari ini sudah 20 tahun lebih. Saya paham di mana ada kantong-kantong komunitas Moronene maupun Kabaena. Meskipun ada juga yang secara sporadis, ya tidak membentuk satu kelompok, tapi sebarannya cukup jelas. Nah, ini yang saya minta para caleg-caleg kita, mari kita saling mengisi. Tentu saja kita sangat berharap kalau ada aleg kita yang jadi dari Kabaena, maka setidaknya bisa memberikan dukungan tentang keberadaan kerukunan kita, utamanya warga kita yang sedang merantau di kota Kendari ini. Di tingkat nasional pun seperti itu. Masih banyak sekali yang kita butuhkan support dari anggota legislatif kita jika sekiranya Allah menghendaki beliau-beliau terpilih. Sebagai contoh misalnya, sudah dari belasan tahun lalu Kabupaten Daerah Otonom Baru, daerah Kepulauan Kabaena digagas. Tentu saja jika kita punya aleg di sana, anggota DPR RI kita, maka akan memudahkan saluran komunikasi kita di sana, utamanya pada saat pembahasan di tingkat DPR RI untuk menjadi undang-undang. Dan sejarah pernah membuktikan itu ya Bang Sarun, bahwa ada orang Bombana tembus di pusat. DPD RI. DPD RI, Bang, termasuk Yunus Samsudin dan Ahmad Saifuddin. Ya. Periode sebelumnya. Bang Sarun, sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dari Bang Sarun untuk Sarun Tol ini. Ya. Sebagai closing, saya minta kepada keluargaku, sahabatku, kerabatku semua yang tergabung dalam KKBK maupun rukun keluarga Moronene, kami baru bisa menyiapkan wadah ini, Sahrun Tol. Mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk bisa menyampaikan pesan-pesan kearifan kita, pesan-pesan kebaikan kita kepada seluruh warga kita, baik yang domisili di Kendari, di Bombana maupun di mana saja berada. Fasilitas ini kita siapkan secara free, khusus untuk keluarga besar kita. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya karena kita tidak punya kemampuan menjangkau semua orang, kecuali melalui media. Alhamdulillah media kita ini, Sahrun Talk ini juga disupport oleh saudara kita sendiri, saudara Awal Nuriadin. Mari jika ada yang berminat untuk menyampaikan pesan-pesannya, baik itu politisi, birokrasi, tokoh pemuda, tokoh agama, silakan menghubungi kita untuk kita atur waktu untuk kita selenggarakan. Karena berpesan-pesan dalam kebaikan itu hal yang dianjurkan oleh agama, maka mari kita manfaatkan sebaik-baiknya channel ini. Terima kasih Bang Sarun. Ya, pemirsa, Sarun Tol ini akan memperjuangkan bukan saja amanah dari orang Moronene, tapi kita berharap Sarun Tol ini bisa mengglobal, terutama bagi kader-kader Bombana bisa memanfaatkan Sarun Tol ini. Demikian pemirsa, billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.